Shalom, selamat bertemu kembali dengan sahabatku yang tercinta pada minggu ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sabda Tuhan, firman Tuhan, khotbah minggu Seksagesima 60 hari sebelum kematian Tuhan Yesus, minggu tanggal 7 Februari 2021, diambil dari Yesayas pasal yang ke-40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31, dan bahan bacaan diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai ayat 23 dengan tema Allah kekuatan kita. Baru-baru ini saya membaca di studibiblika.id tentang kisah hidup Craig Keener, seorang pakar biblika yang diakui dunia dan banyak bukunya menjadi bestseller, dan dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi siapa sangka rupa-rupanya dia pernah mengalami badai hidup yang sangat berat, di mana sewaktu dia muda, ketika sedang giat-giatnya melayani Tuhan, istrinya tiba-tiba selingkuh dengan sahabat dan temannya yang sungguh baik dengannya. Berbagai cara sebenarnya dan metode dia sudah lakukan agar istrinya itu kembali kepadanya, tetapi selalu gagal, sampai pada akhirnya istrinya itu menceraikannya dan dia lari bersama selingkuhannya dan membawa semua harta mereka sendiri. Hati Keener begitu tertekan sampai dia berkata, "Tuhan, selama ini saya begitu setia melayani panggilan-Mu. Tetapi kalau seperti ini jadinya harga yang harus dibayar, saya tidak sanggup, Tuhan." Dia betul-betul sangat-sangat mencintai istrinya. Dan waktu krisis itu terjadi, justru dia diterima beasiswa di salah satu universitas ternama untuk mengambil S3-nya. Tetapi bagaimana mungkin dengan kondisi perkawinan mereka yang begitu berantakan dan kekayaannya tinggal $10 saja? Bagaimana dia mau berangkat untuk menyelesaikan kuliahnya? Alih-alih dia bisa dikonseling, ditemani oleh keluarga atau sahabat-sahabatnya, justru mereka juga berkata, ya tidak mungkin ya terjadinya pertengkaran atau perceraian keluarga kalau tidak kedua belah pihak yang salah, antara suami dan juga dengan istri. Membuat hatinya juga semakin hancur karena seolah-olah dia juga ikut dipersalahkan dalam masalah itu. Dan itu, saudara-saudaraku, membuat dia semakin tertekan dan putus asa karena dia saat membutuhkan dukungan teman, sahabat, dan juga keluarga, justru malah memperburuk keadaan. Dan saking beratnya, Keener sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, badai kehidupan bisa dialami oleh siapapun, dan tidak ada orang yang betul-betul kebal terhadap tantangan, terhadap pencobaan dan badai kehidupan. Ada orang yang berkata bahwa semakin kita lama hidup, justru semakin banyak pencobaan, semakin tinggi persoalan, semakin hebat badai yang akan kita alami. Bisa-bisa juga kita akan ditinggal oleh pasangan atau
anak yang kita cintai, atau kita di PHK, bisa juga positif COVID-19, atau didiagnosa kena kanker, kena penyakit yang mengerikan, dan berbagai hal lagi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan melaluinya, apa yang harus kita lakukan jika kejadian-kejadian itu datang menimpa kita secara tiba-tiba? Pernahkah kita membayangkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan kita lakukan menghadapi badai kehidupan yang bertubi-tubi datang menimpa kita? Bisa saja orang menjadi putus asa, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan sahabat, kecewa dengan keluarga, dan melarikan diri bisa dengan minuman keras, poya-poya, dan juga berjudi, mungkin dengan narkobaan, dan mungkin mencuri. Banyak hal yang akan dilakukan untuk mencari jalan keluar secara instan di dalam kehidupan menghadapi badai tersebut. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dengan tema Allah kekuatan kita, firman Tuhan mau mengajak setiap kita untuk belajar, untuk berharap, untuk datang kepada Allah yang tentunya pasti sanggup memberikan kekuatan baru untuk menolong kita di saat ada badai, di saat ada pencobaan, di saat ada pergumulan, di saat ada masalah menimpa kita, entah itu ringan, entah itu berat sekalipun. Kekuatan baru yang diberikannya itu pasti menolong dan menopang kita. Untuk itu, mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, sadarilah bahwa Allah kekuatan kita itu tetap sama, kekal adanya. Dia tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebenarnya umat pilihan Tuhan atau bangsa Israel sangat mengakui kebesaran, keagungan, kekuatan Tuhan yang menolong dan menopang mereka. Mereka percaya bahwa nenek moyang mereka dulu dibebaskan dari perbudakan Mesir adalah karena kuasa, karena kemampuan, karena kekuatan Allah yang menolong mereka sehingga mereka boleh sampai di tanah perjanjian. Pertolongan Tuhan sungguh nyata dan mereka akui itu. Tetapi ketika bangsa ini mengalami pembuangan ke Babel, saat mereka merasakan betapa menderitanya mereka, disiksa, diolok-olok, dan bahkan dilecehkan oleh bangsa Babel, mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan, dan bahkan mereka merasa bahwa Tuhan yang mereka sembah itu tidak mau lagi menolong, tidak mau lagi mendengarkan doa-doa mereka. Keadaan ini membuat bangsa Israel ini menjadi apa? Putus asa. Tidak punya pengharapan lagi. Dan klimaks daripada kekecewaan dan keputusasaan mereka ini pecah ketika mereka mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Ekspresi kekecewaan dan keputusasaan itu terlihat jelas dalam pembacaan firman Tuhan kita dalam ayat 27 yang berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allah. Saudara-saudaraku, komplain mereka dan kekecewaan mereka terhadap begitu dalam, begitu luar biasa, sehingga mereka benar-benar sangat dan sangat putus asa. Tetapi saudaraku, justru di saat seperti itulah datang Nabi Yesayas untuk menghibur mereka, datang memperingatkan mereka bahwa dulu nenek moyang mereka yang bernama Yakub, yang artinya penipu, artinya bermental penipu. Tapi di dalam saat Yakub bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok, dan kita tahu persis
Yakub menjadi pemenang, sehingga namanya diganti menjadi apa? Israel, artinya pemenang, pendekar Allah. Rindulah Yesayas agar bangsa ini tidak lagi bermental kalah, bermental penipu, bermental pembohong, bermental lembek, bermental tempe, tapi bermental pemenang, bermental baja. Mereka seharusnya memiliki perjuangan yang kokoh, yang kuat menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, menghadapi olok-olok, menghadapi penderitaan yang telah dilakukan oleh bangsa Babel terhadap mereka. Dan di sini Yesayas mau memperingatkan mereka, bukankah keadaan ini terjadi karena dosa mereka? Bukan karena Allah membiarkan mereka, tapi justru karena Allah mau menghajar mereka sebagai anak yang dikasihinya supaya bertobat dan kembali kepada Dia. Karena Yesayas secara jelas ungkapkan di sini bahwa Allah yang menolong mereka, Allah kekuatan mereka, Allah penyelamat mereka adalah Allah yang kekal. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, anugerah-Nya, pertolongannya, kuasanya, keselamatannya, dan segala berkat-berkat pemeliharaannya tetap sama dan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu, Yesayas mau memperingatkan dalam ayat 28 bahwa supaya mereka sadar bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam kesendirian mereka, dalam penderitaan mereka. Tetapi Allah justru tetap hadir dan menguatkan, memberikan semangat baru dan kekuatan baru kepada umatnya yang mulai putus asa dan kepada mereka yang tiada berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ini juga yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada setiap kita. Saat kita mengalami badai kehidupan, tantangan, pencobaan yang berat, mari kita ingat bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi daripada kekuatan kita. Dia Allah kita, Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang sama. Kuasanya, pemeliharaannya, berkatnya tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Supaya kita tidak langsung bermental putus asa, bermental lembek, tapi memiliki mental pemenang, pendekar Allah menghadapi berbagai pencobaan, supaya kita boleh berkemenangan. Dan kita akan melihat kuasa Allah yang menopang kita dalam situasi sulit tersebut. Yang kedua, hanya orang-orang yang menantikan Tuhanlah yang mendapat pertolongannya. Saudaraku, kita manusia ini ya maunya instan. Apalagi dalam zaman digital ini mau cepat-cepat selesai. Satu klik umpamanya kita lakukan untuk mengatasi persoalan seolah-olah karena seperti Google langsung terjawab sudah. Dan kita menghadapi badai pencobaan, pergumulan juga mau seperti itu. Semuanya mau serba instan, serba cepat. Padahal saudaraku, tidaklah demikian. Karena memang harus kita akui bahwa kesabaran ya sangat kita butuhkan dan dibutuhkan saat menghadapi persoalan, karena kita harus mengalami proses supaya Tuhan sendiri yang beracara di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kenapa seperti itu? Karena memang manusia, tidak ada manusia yang super, yang tidak pernah merasa kelelahan menghadapi berbagai pergumulan hidup. Ya, saya menjelaskan di sini bahwa orang-orang muda yang punya tenaga kuat pun akan menjadi lelah dan lesu. Bahkan teruna akan tersandung, ayat 30.
Sama, saudaraku, manusia dalam masa-masa kejayaannya, masa-masa kehebatannya, seperti Goliat juga yang begitu kuat, ada titik-titik kelemahannya sehingga dia boleh kalah. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijak seperti Salomo juga jatuh karena perempuan, juga seperti Simpson dan banyak lagi. Setiap manusia sesuper apapun, sehebat apapun akan pernah mengalami apa yang disebut kesepian, apa yang disebut dengan masalah, apa yang disebut dengan badai kehidupan di dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang begitu tangguhnya di muka bumi ini yang mampu menahan semua beban berat di dalam kehidupannya. Tetapi saudaraku, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya jika kita fokus kepada kekuatan Tuhan, selalu berharap kepadanya, tidak akan pernah putus asa. Mungkin hari ini kita belum mendapat apapun, tetapi sesungguhnya kekuatan yang memampukan kita untuk berjalan bahkan berlari saat menjalani hidup, Tuhan hadir di sana. Tuhan ada di sana, dan segala hal yang kita hadapi itu, baik dalam situasi yang sulit, baik itu dalam jangka pendek dan juga jangka panjang seumur hidup kita, Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya, karena Tuhan berjanji memberikan kekuatan baru bagi kita. Untuk itu, saudaraku, mari kita pupuk kesabaran kita, karena jalan Tuhan, rencana Tuhan, dan waktu Tuhan beda dengan rencana, jalan, dan waktu kita masing-masing. Dan ketidaksabaran menantikan Tuhan bertindak adalah faktor yang menyebabkan perkara-perkara besar dari Tuhan tidak akan kita alami. Mengapa? Karena saat kita menanti waktu Tuhanlah, maka kita akan melihat proses perjalanan kita. Tuhan akan tolong, Tuhan akan topang, Tuhan akan lakukan sesuatu supaya kita semakin berharap, bersandar, dan juga mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah terlalu cepat, tidak akan pernah terlalu terlambat untuk menolong, menopang, mengangkat beban hidupmu. Karena segalanya indah pada waktunya. Sekali lagi, segalanya akan indah pada waktunya. Yang ketiga, hadapi badai seperti burung rajawali. Saudaraku, burung rajawali tak kala ada badai menyerang, tidak akan terbang menghindar dari badai itu, tetapi ia akan membiarkan dirinya berada di dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti kemana arah putaran badai itu. Dengan menyerap kekuatan badai itu, si Raja Wali dapat terbang semakin tinggi di angkasa. Terbang bersama badai rupa-rupanya bagi Raja Wali adalah cara melatih sayapnya untuk semakin kuat dan semakin kokoh menghadapi angin badai puting beliung di dalam kehidupannya. Kedahsyatan badai justru berdampak positif bagi burung Raja Wali itu sendiri. Saudaraku, badai kehidupan kita bukan untuk dihindari, melainkan justru harus dihadapi bersama Tuhan. Karena semakin berat, semakin tinggi, semakin susah, semakin canggih, semakin sulit persoalan yang kita hadapi, justru kita semakin butuh pertolongan, hikmat, kearifan, kreasi yang dari Tuhan untuk mengatasinya. Sehingga kita tidak akan
goyah, tidak akan hancur, tidak akan melemah menghadapi badai itu. Tapi kita semakin dewasa, semakin pintar, semakin dimampukan untuk menghadapi berbagai badai yang akan menimpa setiap kehidupan kita. Percayalah, setiap ada badai, saudaraku, itu berarti Anda naik tingkat. Setiap ada masalah yang lebih, kita semakin dewasa, semakin dewasa. Karena pimpinan dan kuasa Tuhan akan menolong kita untuk mengatasinya di dalam berbagai pencobaan yang sedang kita hadapi. Saudaraku, ketika Kiner, sebagaimana tadi yang saya ungkapkan dalam pendahuluan, sedang berada dalam masa-masa depresi itu, salah seorang majelis di gereja yang biasa dilayani berkata, "Jika kamu berpikir untuk bunuh diri karena perceraian ini, ingat, keadaan di neraka jauh lebih buruk dibanding penderitaan yang engkau alami saat ini." Akhirnya saudaraku, Kiner kembali berdoa secara rutin kepada Tuhan. Dia rutin juga membaca firman Tuhan, beribadah, dan datang kepada Tuhan. Dia mau makin dekat dan bersandar dan memohon kuasa dan kekuatan Tuhan di dalam hidupnya. Dan akibatnya, saudaraku, Kiner dapat mengatasi kegagalan, penderitaan, dan juga pencobaan krisis rumah tangga yang dihadapinya. Singkat cerita, Kiner lulus dari studi doktoralnya dan dia menikah lagi dengan seorang perempuan yang juga sedang mengambil S3 bersama dia di tempat ini, dan dia akhirnya menjadi pakar teologi perjanjian baru yang hebat, top di dunia ini. Dan bersama istrinya Medin, mereka berkeliling dunia untuk menjadi berkat bagi para akademisi, bagi STT, tapi juga bagi gereja-gereja yang sedang teraniaya. Karena mereka sudah sangat mengandalkan Tuhan dan tidak berlari dari situasi mereka. Saudaraku, ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Karena Kiner akhirnya sadar bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan, dan Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang tetap, Allah yang kekal, kuasanya tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan dia sabar untuk menanti-nantikan Tuhan yang memberikan kekuatan baru, kemampuan baginya untuk mengatasi pergumulan itu, sehingga badai besar itu menjadi sahabatnya untuk naik dan naik, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, percayalah, jika kita terus bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi permasalahan, pencobaan, badai hidup, maka Dia akan memberikan kekuatan lebih di dalam kehidupan kita. Saya rindu ayat 31 ini menjadi bagian kita. Kalau boleh kita hafal, mari kita ungkapkan bersama-sama yang berbunyi, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Saudaraku, rupa-rupanya orang yang hidup di dalam Tuhan itu, jika ada pun badai, mereka bisa tetap berlari. Mereka tetap berjalan dan tidak akan pernah letih, lesu. Justru mereka memperoleh apa? Memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Kiranya Allah yang begitu setia, Allah yang begitu kasih, Allah yang begitu maha kuasa dan maha baik, kita andalkanlah itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga dalam badai kehidupan apapun, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan juga kita akan tetap kuat dan tidak menjadi letih dan lesu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.